Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayoul ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Materi taklim kita malam hari ini dari selembar kertas makalah telah terbagi. Temanya melanjutkan kebaikan orang tua, atau yang lebih luas mengalirkan pahala. Kenapa kita butuh melanjutkan, butuh mengalirkan? Karena orang selalu punya keterbatasan. Umur terbatas, kemampuan terbatas, modal terbatas, ketaatan pun juga terbatas. Terbatas pertama bukan semata karena kelemahan, tapi juga terbatas yang lain karena kecilnya amal. Beratnya menggugurkan dosa, mahalnya surga. Yang pesan Nabi SAW, inna hadakum la yudkhilahu amalahul jannah. Sesungguhnya seseorang di antara kamu seperti apapun amalnya belum bisa menjaminnya masuk surga. Makanya tidak boleh orang mengatakan, si A penak nyapo jamin surga, si B penak jamin surga. Atau ada klaim-klaim yang lain, lah aku gak masuk surga Allah tak telpuni. Atau bila saya nanti melewati neraka terpaksa terbakar, kesakitan, mata bercucuran airnya, begitu terkena maka neraka langsung padam. Ada klaim-klaim seperti itu. Itu dari mana kita tidak tahu. Yang mengatakannya wajib bertanggung jawab. Bila kita mendengarkannya jangan gampang diterima. Yang jelas patokan ketetapan dari Nabi SAW yang tidak pernah bicara dari hawa nafsu, semuanya wahyu sebagaimana telah terbaca di atas. Seorang pun di antara kamu seperti apapun amalnya belum bisa menjaminnya masuk surga. Ini yang jadi ketetapan. Mereka tanya, wa ma anta ya Rasulullah, apakah engkau juga belum? Apa latar belakang sahabat bertanya, apakah engkau juga belum? Kenapa ditanyakan? Kenapa? Sahabat kok bertanya, apa engkau juga belum? Apa alasan bertanya mereka?
dilihat dari latar belakangnya Rasul. Apa itu? Makhluk terbaik, muslim terbaik, mukmin terbaik, nabi terbaik, rasul terbaik, ulul azmi terbaik. Karena penutup para nabi, penutup para rasul. Yang dikatakan bahasa luas sayyidul mursalin, sayyidnya para rasul. Karena beliau nanti memegang liwaul hamdi, bendera pujian, bendera kehormatan. Artinya sebagai pucuk pimpinan, selebihnya sebagai anak buah yang dipimpinnya, sampai Nabi Adam, sampai Nabi Ibrahim. Nah begitu. Itu latar belakangnya kurang lebih. Apa engkau juga belum? Jawabnya belum. Kalau sing terbaik saja belum, kita termasuk ternopo. Sing terbaik saja belum, kita ayo nopo. Pani mboten terus nih, apalah kita di tengah sahabat saja kita tidak ada apa-apanya. Pesan Nabi Sallam, kalian jangan cela sahabatku, la tasubbu ashabi. Andaikan satu di antara kamu punya emas sak gede gunung Uhud, ayo kapan? Sinten sing pun munggah gunung Uhud, ngacung. Ombone pinten kilo? Nek 3,5 kilo, dawane pinten kilo? Nek 7 kilo, menjulang ke atas berapa? Yang terpendam ke bawah berapa? Lek ditreki perang truk, lek digrami perang gram. Ton angel ngitung pona gram. Andaikan satu di antara kamu punya emas segede gunung Uhud lalu diinfakkan, itu mungkin terjadi? Kayaknya nggak mungkin. Andaikan terjadi, mana mungkin orang akan melepaskan. Yang ada punya satu lembah, ingin lembah yang nomor 2 dan berikutnya. Itu merupakan gambaran besar. Ternyata andaikan di antara kita punya, lalu dibanding infak sahabat, infak kita itu enggak sampai 1 mud atau setengah mud dari infak sahabat. Gunung Uhud dicawui gitu berapa cawuan? Andaikan infak sahabat itu segede gunung Uhud, kita itu hanya kelasnya itu cawuan atau hanya setahu telapak tangan, kecil kan? Nah kita di tengah sahabat kecil. Nah bagaimana sahabat di depan Nabi? Nabi tidak bisa disaingi. Apalagi kita dengan Nabi. Nah ini yang hebat saja itu belum ada jaminan untuk masuk surga. Illa kecuali atiyataghammadani Allah bi rahmatih au bi fadli au bi maghfirati, kecuali apabila Allah berkenan mencurahkan rahmatnya atau ampunannya atau fadilahnya. Itulah keberadaan Nabi. Itulah alasan kenapa kita butuh melanjutkan kebaikan, mengalirkan pahala. Tujuannya supaya mendapatkan fadilah Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, sehingga yang kecil bisa menjadi besar. Maka dengan potensi amal itu mengalir, yang kecil menjadi besar. Kenapa? Sudah tidak beramal, jik panggah mili. Harapannya alirannya semakin besar. Sungai Berantas itu dari sumbernya langsung gede atau titik-titik ngelumpuk lama-lama gede. Kecil-kecil ngelumpuk lama-lama besar. Makanya yang butuh mengalirkan pahala itu anak turunnya. Andaikan pakku amalnya 10, nanti anaknya 10, masing-masing 10, kan sudah semakin besar kan? Butuhnya 10 per orang, berapa nanti?
Jadi aliran besar. Makanya Allah Maha tahu, memberitahu apa yang akan terjadi tentang kondisi penduduk surga. Ada yang kagum, ya Allah, saya kok dapat nilai pahala surga sak gede ini. Dari mana? Jawabnya, bistighfari waladikalaka. Karena istighfari anakmu nyang awakmu. Istighfar itu thalabul maghfirah, cari ampunan, bukan ucapan astagfirullah saja, enggak. Semua amal soleh apapun jenisnya memiliki 3 fadilah. Contohnya kita cari ilmu seperti ini, 3 fadilah. 1, diberi pahala dilipat gandakan 10, 700, nggak bisa dihitung. Yang kedua, diampunkan dosa. 3, ditinggikan derajat. Itu satu macam amal soleh begitu. Berapa macam amal soleh yang kita kerjakan? Itu termasuk istighfar, thalabul maghfirah. Sehingga orang tua itu punya anak banyak, punya cucu banyak, masing-masing baik. Walaupun orang tua berangkatnya 1, ketika beranak pinak, berapa nanti jumlahnya? Makanya ketika ada orang itu punya derajat tinggi sekali, itu mengadu pada Allah, ya Allah dari mana? Jawabnya, kebaikan anak turunmu. Yang 1 keluarga nggak putus oleh syirik, oleh kafir, oleh murtad, sambung imane. Siapa yang punya derajat yang paling tinggi, yang lainnya akan terbawa. Sing kono 51, sing kono 52, sing kono 55, sing kono 60, ene sing 90, kabeh naik 90. Makanya siapa yang punya kebaikan, kembangkan kepada yang lain. Kalau kita punya keterbatasan, nanti akan terangkat oleh keluarga yang lain. Ini alasan kita butuh melanjutkan kebaikan orang tua, mengalirkan pahala. Dan ini bukan untuk orang tua saja, tapi siapa yang punya potensi baik, terus mungkin guru kita, mungkin suami kita, istri kita, atau siapa yang kita tahu punya kebaikan, nanti biar berserikat terus nanti akan dikumpulkan. Bukan sebatas kasus orang tua saja dengan anak turun, tapi juga siapa-siapa yang menjadi kru mitra ta'awun 'alal birri wat taqwa, nanti akan dikumpulkan. Itu tema globalnya seperti itu. Sekarang kita lanjutkan pembacaan dalilnya. 1 dalil bersama 1 syarah sudah terbaca kemarin. Di sini yang kedua dan berikutnya, yang ketiga dan berikutnya. Kalau dibaca di Riyadhus Shalihin itu judulnya Babu Fadli Birri Asdiqail Ab wal wal aqarib waz zauja wa sairiman yundabu ikramuhu. Babu fadli, bab keutamaan, birri berbuat baik, asdiqa ilab kepada teman akrabnya bapak, wal berbuat baik kepada teman akrabnya ibu, wal aqarib berbuat baik kepada teman akrabnya kerabat, wa zaujah berbuat baik kepada teman baiknya istri, teman baiknya suami, wasairiman dan berbuat baik kepada seluruh orang yang yundabu dianjurkan ikramuhu pemuliaannya. Mana ada kebaikan, muliakan, kebaikannya terus Siapa yang terus nih itu menjadi mitra. Siapa yang paling tinggi, kru akan terangkat ikut yang paling tinggi. Ini hikmahnya kita berkeluarga, bermasyarakat, berinteraksi, berjamaah. Carilah sapa sing apik, gabunglah, terus Lek surga nurun neraka katut terus pundi? Terlalu pasif kalau begitu. Ya surga cek penak neraka. Beresiko.
Berikutnya kita baca contoh-contoh perilaku yang nanti berdampak ke sana itu apa saja. Ini contoh, berikutnya nanti bisa dikembangkan. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan, ada seseorang, minal Arabi, dari Arab Badui, Arab pedalaman, yang hidupnya bersama alam, mungkin mengolah tanah bersama hewan-hewan, jauh dari pengetahuan sehingga perilakunya seperti lingkungan. Perilakunya seperti lingkungan, termasuk kencing berak ya seperti hewan kencing berak, sak nggen. Karena ada Badui lewat masjid, kencing di masjid. Nah, berarti kayak hewan kan ya, sak nggen. Itu namanya orang Arab Badui. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Reno-reno, karena orang yang berpendidikan juga sama. Ada yang baik juga ada yang tidak baik. Laqiyahu Ibnu Umar menjumpai kepada orang Arab Badui bi tariqi Makkah, di sebuah jalan di Mekah. Wassalamu alaihi, maka Ibnu Umar menyampaikan salam kepadanya. Itu Abdullah bin Umar. Wa hamalahu ala khimarin, dan Ibnu Umar mengangkut dia, dibarengi. Ayo numpak bareng aku. Ala khimarin, karena yarkubu, berada di atas khimar, yang khimar itu dinaiki oleh Ibnu Umar. Wa atahu imamatan, dan Umar bin Umar memberi kepada orang tadi sorban, kanat ala roksi, yang ia pasang di atas kepalanya. Qala Ibnu Dinar wa qulna lahu, kami tanya kepada Ibnu Umar, aslahakallah, semoga Allah membagusi kamu. Innahum al-arabu, mereka itu kan orang Arab Badui. Wahum yaradzauna bil yasir, dan mereka itu ridho walau pemberian itu sedikit. Andaikan mereka totok sangone 50.000, 100.000, ngono ki wis kena tuku permen ngoten nggih. Timbang mancing sedina jog-jog entuk sangu 50.000, lumayan ta nggih. Ini macul pinten jam 50.000 niku. Jam ini langsung gratis rasa macul 50.000. Artinya bila alamnya seperti itu, disangoni semono sudah marem. Sementara yang ini loh, kok kamu beri pemberian yang sangat banyak sekali. Kenapa? Titik wae semarem kok sakmono kian. Kisahnya apa? Sorbannya harganya mahal, dihadiahne poneh khemare. Khemar itu kalau kendaraan di kondisi kita apa kira-kira? Kelas ya, sepeda motor anyare rega-rega 20 juta, ngoten to nggih? Mayan. Diwehni lho, sangune 20 juta pakai marem to nggih? Marem. Apa jawaban dari Ibnu Umar? Inna hadza, sesungguhnya orang ini wadan, orang yang dicintai, li Umar, oleh bapakku, namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wong iki katresnane bapakku. Bapakku lek srawung karo wong iki kanca sing amat sangat akrab sekali. Bapakku lek cedhok wong iki ayem. Makanya saya sambung supaya kebaikan bapakku juga sambung. Bapakku kepada dia baik, ben pahalane bapakku milih, saya sambung kebaikan pakku, perilakunya pakku tak tutni. Bapakku pelopor, saya melanjutkan, nanti pahala berlipat-lipat. Mana dalilnya? Man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bihi min ghairi ayang qasa min ajrihim syai'un aw kama qala nabi. Dasar lain menggunakan bahasa man sanna. Siapa menunjukkan atau mempelopori
kepada kebaikan di dalam Islam. Islam sudah ada syariatnya, belajar, beramal, terus dipeloporkan, ayo nandangi iki. Dia dapat pahala dari ilmu amalnya, ditambah pahala wong sing mengikuti jejaknya. Bapakku pelopor, saya mengikuti, tambah gede nanti pahalanya. Ternyata hadis ini sampai kepada kita. Berapa kira-kira yang memanfaatkan hadis ini? Kelas dunia sejak zaman sahabat, berapa orang yang memanfaatkan hadis ini? Banyak. Kalau begitu kepeloporan Umar banyak pelanjutnya, akan milih pahala terus. Ini alasan kenapa kebaikan orang tua dilanjutkan. Kebaikan orang yang baik kita lanjutkan. Guru kita, ustadz kita, khotib kita, pelopor kita, dan sebagainya. Terus kita nanti akan diperserikatkan. Siapa yang paling tinggi akan diangkat kepada derajat dia. Alasan Ibnu Umar kenapa ia lakukan begitu, ini sesungguhnya saya sami itu mendengar Rasulullah SAW yaqul inna abarrol birri, sesungguhnya paling bagusnya anak birrul walidain, silaturrajuli, nyambungnya seseorang ahla wudda abi, kepada orang sing dadi katresnane bapake. Berarti anak birrul walidain, macam-macam birrul walidain itu banyak. Dari sekian banyak dan itu bagus, apa yang paling bagus? Bapakku duwe katresnan, tak terusne katresnane. Oh begitu. Semoga kita bisa mencari kebaikan orang tua kita. Orang tua itu punya kesukaan apa ya? Sing paling dicintai itu bagus, golek ono, terus Kita bisa ngangen-ngangen, bisa tanya pada keluarga, dhisik pake duwe kelangenan apa kelangenan iki? Napa? Wong Jawane kan wonten pakare kelangenan iki, napa? Barang yang paling ditris nani, apa kesenangannya di dalam kebaikan, termasuk nyambung keakraban persaudaraan. Konco akrabe sopo, sambungan silaturahim. Senada dengan itu dari macam-macam anak birrul walidain sing kuwi kelas terbaik. Rawahu Muslim. Terus wa fi riwayatin Ani bin Dinar, Ani bin Umar, ana wa kana idza kharaja, Ibnu Umar ketika keluar ila Makkah, kana lahu khimarun, dia punya khimar. Ya tarawahu, untuk ia cari hiburan alai di atas khimar, idza malla ketika waleh, ruku berrolah rohilati, naik unta. Berarti wong lek ndek dhuwit kendaraane double boleh. Waleh numpak iki ganti numpak iki. Waleh iki numpak iki. Sinten contone? Duwe dhuwit bisa beli kendaraan double, waleh iki ganti numpak iki. Sinten contone? Ibnu Umar. Sahabat. Tidak dicela. Tapi aja untuk kebang enggak wong mbok kaya aku, enggak boleh lek ngono. Dan fungsinya untuk safar kebaikan, safar cari ilmu, safar mendakwahkan ilmu, safar untuk umroh, safar untuk haji, safar untuk apa? Untuk mendukung kesuksesan di dalam kebaikan. Kadang numpak iki, kadang numpak iki. Nyapa? Wong duwe bawaan waleh. Kadang mboten bawaan waleh. Bah ini mau dicepake sate ngono enak kira-kira apa udan-udan ngene. Ini kira-kira seminggu sate mbladek kira waleh mboten? Sate pedus kadang ya sate sayur terong kadang ngoten nggih. Padha-padha sate ini. Sitok sate kambing, sitok sayur terong. Sing rada angel kuwi lek arep bojone waleh wis piye.
gayane mawon sing diowahi to ya. Wonge sing disalini. Wonge disalini ya rebyeke kakian. Nah seperti itu boleh. Tapi tujuannya ke sana dan itu jelas, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk koleksi. Tetapi itu sarana perjuangannya. Demikian juga dia memiliki imamatun sorban yasuddu biya yang ia ikat dengan sorban ra'sau di kepalanya. Dan itu merupakan mahkota. Kepala niku awak sing paling penting, makanya ketika ada hiasan kepala itu termasuk barang yang memiliki nilai. Makanya yang jenenge raja, mahkotane napa niku bahane? Nek raja-rajanan mahkotane napa bahane? Dong nongko wonten nggih. Sinten mahkota-mahkotanan dong nongko nate mboten? Niku mahkota-mahkotan bahane godhong nongko. Padha-padha kuninge ngoten nggih. Nah, punya harta itu termasuk mahal. Siapa yang punya harta nanti kopiahnya harganya mahal boleh. Tapi aja emas. Yang lainnya saja. Jangan perak. Laki-laki tidak boleh pakai perhiasan itu. Artinya sorbannya termasuk barang yang mahal. Fa bainama huwa yaman tatkala ada beliau di suatu hari ala dalikal khimar berada di atas khimar itu di kala itu marrobi lewat padanya a'rabiyun orang Arab Badui. Faqala lalu ia sapa alasta fulan bin fulan, bukankahmu fulan bin fulan? Qala bala ya jawab iya. Akhirnya ia turun, lalu ia sapa akrab tentunya, ada perbincangan. Berikutnya fa'atahu al-khimara, ia berikan khimare. Aku lunga kendaraku double, laiki walah gentiki, termasuk Mekah Madinah niku kendaraannya butuh sing lancar napa kendaraan Yamaha swidak pitu napa pinten? Julima. Oh 10 kilo bengkel. Ya carikan yang mesinnya bagus. Tidak perlu nganyari ke opo-opo. Berapa itu? Ya bit ya 20 juta ya punjul. Mangke punjul ya. Atau apalah sing liyane mereka ya ora betok lho, mereka motori pirang-pirang. Pilih sing penak. Gak usah fanatik merek. Kenapa? Tundangan itu butuh kelancaran. Pilih sing nyaman. Fakola dengan berpesan irkab hatta tunggangilah ini. Wa atau dan ia memberi kepadanya al imamata sorbannya. Fakola sambil mengatakan usdud ikatlah biya dengan sorban ini roksaka kepalamu. Itu cara nyambungnya dengan kenal, berbuat baik, sedekah. Itu kepeloporan orang tua diikuti, termasuk paling bagusnya anak birrul walidain. Nyambung apa yang menjadi teman akrab dari orang tuanya. Faqala lahu ba'du ashabi, maka berpesan atau bertanya kepadanya sebagian teman-temannya, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu. A'taita hadzal a'rabiyya, kau berikan kepada orang Badui ini khamaron khimar. Loh, wong Badui tau wae khimar. Kunta yang ada kamu tarawahu bisa mencari hiburan alai kepadanya. Lek walah iki gentino iki tok wehne wong kuwi. Wa imamatan demikian juga sorban, kunta yang ada kamu tasutubia, kamu ikat dengan sorban rosaka kepalamu. Kok istimewa banget. Lah wong kita wae titik marem kok sak mono kian nyapo. Faqala jawabnya, ini sesungguhnya saya sami itu mendengar Rasulullah SAW yakul dawuh, inna min abaril birri, termasuk paling bagusnya anak birrul walidain yang macamnya banyak, ini yang terbaik, yaitu an yasila ar-rajulu, si anak nyambung
ahla wuda abi, orang yang jadi katresnane wong tuane, ba'da ayyuwaliya, sesudah orang tuanya meninggal. Nah begitu, semoga kita bisa mencari apa kebaikan orang tua kita, teman akrabnya, yang paling dicintainya, goli ono sambungan, sama-sama berbuat baik, itu yang terbaik, karena melanjutkan kebaikannya bermata rantai, semakin lama semakin besar. Wa inna abahu, bapake wong iki, karena sotikon konco akrabe li Umar radhiyallahu anhu, untuk bapakku Umar radhiyallahu anhu. Wong tuane konco akrabe bapakku, anake ya tak akrabi. Rawahu Muslim. Berikutnya wa Nabi Usaid bi dhammil hamzah, hamzahnya di dhammah wa fathis sin, sinnya di fathah, usa ya usai, terakhir dal usaid, yaitu Malik ibnu Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qol bainama nahnu, tatkala ada kami julusun lelungguan, duduk bareng, inda Rasulullah, di majelisnya Rasul SAW, dikala itu ja'ahu, datang kepada Nabi SAW, rajulun, seseorang min Bani Salamah, waqala, dia matur, ya Rasulullah SAW, hal bagia, apakah masih tersisa min birri abawaya, perbuatan anak untuk birrul walidain, syai'un, sesuatu, abarhuma, yang saya akan berbuat baik kepada kedua orang tua, bihi, dengan perbuatan baik, ba'da mautihima, ketika keduanya telah meninggal. Bapak ibu masih hidup, saya bisa birrul walidain, ngopeni makane, minume, kebutuhan sehari-hari dengan bahasa yang sopan, ngelayani, menemani. Sekarang sudah meninggal, masih adakah perbuatan yang masuk kategori birrul walidain? Faqala na'am, iya. Apa? As-sholatu alaihima, nyolati keduanya. Ketika mati sholatono, tentunya muslim. Wal istighfaru lahuma, dan kehno lekmu istighfar. Bukan semata Rabbik fili wali walidaya warhamuma kamar bani sagram, enggak kuitok, itu juga iya, tapi enggak kuitok. Tapi semua kebaikan itu memiliki nilai 3 tadi, pahala, peninggian derajat, dan pengampunan dosa. Kehno. Termasuk kita kajian kayak gini, yang semoga saja berpahala. Andaikan kali ini kita dapat pahala 1 juta, orang tua kita dapat berapa? Sama, tanpa 1 juta dibagi-bagi. Ibu kita 1 juta, mbah kita dulu juga ada kelanjutannya, masing-masing juga dapat 1 juta. Berapa yang dhuwur? Embo. Sementara bermata rantai itu nggak putus dengan kesyirikan, kemurtatan, sama nanti. Anak ke bawah juga sama. Murah Allah itu. Makanya ketika Idul Adha, iki mbeleh kagem bapak ya ora usah. Mbeleh sing bener, nanti semua kru keluarganya masing-masing mendapatkan nilai binatang yang disembelih yang sama. Pomorgan 5 juta, masing-masing dapat 5 juta, tentunya bersama kelipatannya. Besar kan? Murah kan Allah itu? Nah, lanjutkan. Itu masuk kategori istighfar itu. Wa in qadhu ahdihima, dan menunaikan janji keduanya, lek wong tua yang dipitung terus no. Wasilaturahim, dan nyambung rahim, allati, yang la tusolu, tidak bisa disambung rahim, illa bima, kecuali dengan sebab keduanya. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan konco akrab keduanya, rawahu Abu Dawud. Luas. Sehingga apabila kita nanti bisa begitu, harapan anak kita nanti juga ke sana. Kita melakukan berarti ngajari anak, ya kan? Kita melakukan berarti ngajari anak. Lek perlu ketika kita silaturahim, anak kita bawa dengan pesen, iki konco akrabe kungmu, aku dadi puteren tak sambung, so awakmu nyambungo. Nah begitu kan? Dijak.
Dijak seperti itu. Itu hikmah silaturahim. Silaturahim. Terus berikutnya, yang nomor 5, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ghirtu, saya tidak pernah cemburu ala ahadin, pada seorang pun, min nisa'in nabiyyi, di antara istri-istri Nabi SAW, ma ghirtu, seperti cemburuku, ala Khadijah, kepada Khadijah radhiyallahu anha. Satu suami istrine akeh bersaing mboten? Cemburu mboten? Ya jelas. Wong kadang istri satu-satunya mencemburui suaminya gara-gara kunjung ibunya. Nyapun tak mulai ora klon mbokmu kono. Ya Allah, ngono dicemburoni lho ya. Ngono dicemburoni lho ya. Apa neh ngono ki pesaing iya. Ngono dicemburoni lho ya. Nyapa mulai ora klon mbokmu kono. Itu kan bahasa cemburu kan? Itulah alamnya. Seolah tidak ada orang yang berpoligami yang sepi dari kecemburuan. Siapa sing panen cemburu, rabio double. Persaingannya ketat nanti lah ya. Karena ceritanya bojone papat. Begitu mulai, tukaran bojo papat ya. Kamu tukaran meneng, ora gelem meneng, tak pegat. Satunya protes, Mas, mosok itu pegat. Waduh, awakmu tak pegat. Nomor itu juga podo, kamu juga sama. Nomor papat ya mone ngono, kamu juga sama. Tanggane mone ngono, Kang bojo papat pegat kabeh. Nek bojomu setus kamu juga dipegat. Artinya apa? Panen cemburu. Itu makan nati loh ya. Makan apa? Makan nati. Benak bojone dobol, benak wong nyawang. Sing lakone atine kropos ya. Kenapa? Makan hati. Makanya itu yang mampu-mampu saja. Wong kata rumoro tuane dadi saingan pone bojone tadi. Ini butuh kita sampaikan karena kita cerita cemburu dan kita butuh ungkapkan, artinya memang ini pembahasan logis. Bukan promosi loh ya, pembahasan logis. Berarti sama-sama Bu Aisyah itu cemburu, punya pesaing A, B, C, D. Ini ada pesaing yang paling berat, ngungkuli sing urip. Bu Khadijah untuk kisah ini masih hidup atau sudah meninggal? Sudah. Ketika Nabi menikah dengan Bu Khadijah belum pernah poligami blas. Baru ketika meninggal setahun berikutnya itu dengan Saudah, menyusul dengan Bu Aisyah, menyusul berikutnya. Ternyata Bu Aisyah cemburu, saingane wong mati. Angel tambanane lho. Kenapa? Karena besarnya cinta Nabi pada Bu Khadijah. Makanya cinta suami kepada istri yang double, bisakah cinta dibagi sama? Contohnya wong tua duwe putra beberapa, bisakah berbagi cinta kasih sayang kepada anak-anaknya sama? Salahkah itu? Tidak. Duit kena didum, cinta ndak kena dibagi. Itu ndak mengapa, Nabi kita juga sama. Contohnya Bu Khadijah, siapapun tahu. Nanti Bu Aisyah itu diantara yang hidup itu paling dicintai. Cinta Nabi kepada Bu Aisyah luwih ketimbang yang lain-lain. Kepada Bu Khadijah luwih neh. Makanya bahagialah istri yang dicintai Nabi. Bahagialah istri yang dicintai Nabi. Bahagia mboten? Harus. Like kita, bahagialah istri yang dicintai suami. Ya dhisik, delok-delok dhisik, suamine cap nopo. Cap nopo?
sana suaminya cap jangkrik. Lek suamine soleh silahkan cari ridho suami. Lek suamine soleh silahkan cari ridho suami. Kesolehannya yang kita cari bukan siapa orangnya. Siapa yang istri mati duluan, suaminya kok ridho, berarti suami soleh ridho kepada si yang solehah, surga. Maka siapa yang punya suami soleh, syukur. Bu Khadijah syukur, Bu Aisyah syukur. Di antara kita moga-moga punya suami yang soleh. Kita semoga jadi suami yang soleh. Buktinya senang ngaji, ngoten nggih. Nanti bila kurang soleh ya dibenahi. Ora usah. Akan ngurus KTP ne dawa nanti. Makanya silahkan cari ridho suaminya. Kenapa? Untuk cari ridho Allah. Karena siapa istri mati duluan suaminya ridho. Kenapa kok ridho? Karena suaminya soleh, ngerti solehnya istri, bisa menghargai. Maka itu dijamin surga itu. Ini fadilah besar. Makanya suami mengajari istri, ridholah pada istrimu, istri juga tanggap kepada suami solehmu, juga carilah keridhoannya. Jangan dipicu terjadi pertengkaran, tapi tawarkan kebaikan. Senada dengan itu, kita lanjutkan. Saya tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi seperti cemburuku kepada Bu Khadijah radhiyallahu anha, wa ma ra'aituhu qatu, pada saya belum pernah melihat belas. Kenapa kok cemburu? Ini ucapan. Tetapi karena ada Nabi, yuksiru sering nyebut dzikroha, kisahnya Bu Khadijah. Seolah ketika ngumpul cerita saobah lambe ceritane Khadijah gini. Piye sing ngrungokne kira-kira? Kok ora nyanjung istrine ngono lho ya. Wong liya di depan istrinya lihat ya. Khadijah itu begini. Ya, cemburu ta nggih. Walaupun hanya ucapan saja. Warubama, dan sering bahkan Nabi menyembelih asata kambing. Katanya beleh wedhus, daging dibagi-bagi, tolong kirimno kepada kerabatnya Khadijah, koncone Khadijah, teman akrabnya Khadijah. Bu Aisyah gak katut, iki wehno koncomu ora lah ya. Mendalam sekali cintanya Nabi. Mendalam Nabi. Semua yuqatil, kemudian memotong-motong adoan beberapa potong, semua ya Pak Musa, lalu mengirimkan fi sodaiki Khadijah kepada teman-teman akrabnya Bu Khadijah. Berarti kebaikan yang disambung itu bukan kebaikan orang tua tok. Kebaikan siapa yang itu baik, berpotensi besar, terus no. Suami punya istri, kebaikan luar biasa, terus no. Istri punya suami, kebaikannya baik, terus no. Punya guru baik, kebaikannya terus no. Itu luas itu. Orang tua iya, istri iya, suami iya, siapa lagi, asalkan baik, terus no. Farubama, maka sering kultulau saya protes kepada Nabi. Ka'alam yakun fid dunya illa Khadijah, seolah-olah tidak ada di dunia perempuan kecuali Khadijah. Panggah Khadijah, ini jane perempuan mau Khadijah tok aja nih lah ya. Aku ki dinggep opo ngono ya. Gak direken. Protes Bu Aisyah digitukan. Gimana sikap Nabi diprotes? Fayaqul, beliau mengatakan, innaha kanat wa kanat, dia itu memang punya kelebihan begini. Yang kelebihan dia tuh kamu nggak bisa menyaingi. Di antaranya kana limin hawaladun, ada buat saya darinya anak. Ayo, anakku darimu sopo? Aku dakwah izin, ada perempuan nerima dakwahku sopo? Kamu ya?
aku dakwah butuh dana, sing danane kamu yo. Saya mendapatkan kesusahan dakwah yang menghibur kamu ya. Saya butuh anak-anak dari rahimmu ya. Ini Bu Aisyah bisa jawab enggak? Ini kelebihannya butuh untuk dihargai. Ya, Bu Aisyah mati kutu lek dingonokne lho ya. Iya carane jawab. Ini alasannya. Dan tentunya fadilah-fadilah yang lain. Fadilah-fadilah yang lain. Dakwah itu berat. Buat itu selalu menjadi pelipur lara sehingga semangatnya itu membara. Bukan digembosi, kang luyur ae ngono ki entuk apa. Caci make uang nang ngomong gergesi, mulih rangga duit. Pantasnya kira-kira istri muring-muring gitu enggak kira-kira? Zaman saya kira-kira begitu. Nah, itu diantara kelebihannya, itu yang nggak bisa disaingi. Muttafaq alaih. Wa fi riwayatin wa in kana ladabi khusat. Sesungguhnya ada Nabi sungguh memiliki sembelihan kambing. Fayuti beliau hadiahkan fi kholailiha kepada teman akrabnya Bu Khadijah, Khalil, Kholail. Ma yasahuna, apa yang mencukupi kepada mereka. Jadi kebaikannya sambung. Itu bukan kirim hadiah, bukan lang ya, bukan kirim hadiah, bukan. Punya kebaikan, kebaikannya disambung supaya pahalanya mengalir. Itu bukan hadiah sedekah, hadiah pahala, bukan. Itu adalah mata rantai kebaikan ben panggah berjalan terus sehingga nanti pelopor di dalam kebaikan yang enggak putus-putus. Wa fi riwayatin kana idza dzabaha syat, ketika Nabi menyembelih kambing, yakul, pesannya, arsilu biya ila asdiqai Khadijah, kirim daging ini kepada konco-koncone akrab Bu Khadijah. Wa fi riwayatin qalat istadzanat Halatu, minta izin seorang perempuan namanya Halah. Siapa? Bintu Khuwailid, sama-sama anak perempuannya Khuwailid. Ukhtu Khadijah, saudara perempuannya Bu Khadijah. IP Nabi gitu loh ya. Jenenge Halah. Dia minta izin ala Rasulullah untuk sowan kepada Rasul sallallahu. Fa'arafa, maka Nabi tahu istidzana Khadijata, gaya izinnya Bu Khadijah. Berarti profile Halah iki persis kaya sinten? Bu Khadijah. Mungkin cara melaku, postur tubuhnya, suarane, cara salame, apa malah kira-kira, dan macam-macam profil gitu lah kan ya. Nanti perinciannya bisa luas kan. Persis kayak Bu Khadijah. Lah mendengar ini, gimana sikap Nabi? Fartaha lidzalik, maka beliau apa fartahan itu? Mak geragap, mak teratap, seolah-olah Khadijah mulih. Begitu Khadijah mulih, sewenenge bukan main. Ketika sadar fakol, Allahumma halah ya Allah, Pak Nakim ke halah toh Pak No. Tak kira bojoku mulih. Ini kira-kira Bu Khadijah melihat Nabi kayak begitu cemburu enggak? Sing cedek ra direken, sing mati pangkatile ele. Makanya beruntunglah punya suami soleh yang mencintai istri solihat. Nah, kita ke sana. Nah, itu keberuntungan besar. Berikutnya hadis terakhir. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kharajatu, saya keluar ma Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Jarir ini lebih sepuh daripada Anas. Jarir lebih sepuh daripada Anas radhiyallahu anhu. Keluar fisapa, ada sebuah safar. Fakana yahdumuni, yang sepuh menjadi melayani saya. Fakutulahu, saya sebagai sing luwih enom matur. Lataf alpa nggih pun ngoten to.
nggih jenengan ingkang sepuh niku sing kula layani, mosok kula cilik malah dilayani tiyang sepuh. Apa jawabnya? Faqala yang mengatakan, ini sungguhnya saya qad ra'aitu, sungguh melihat al ansara orang ansor tasna'u berbuat birosilah pada Rasulullah SAW saya sesuatu. Aku melihat orang-orang ansor punya tradisi itu melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu akhirnya saya bersumpah ala nafsi atas diriku, Allah ashab ahadan, bahwa saya tidak bersahabat kepada seseorang minhum dari orang ansor illa kecuali khodam itu akan saya layani. Wong ansor suka melayani Nabi, melayani balasannya dilayani. Ketika mereka semangat melayani Nabi, sekarang Nabi meninggal, saya sangat melayani mereka. Kenapa? Mereka melayani punya alasan untuk dilayani, sehingga tidak iren tuwek kongkoniai, enggak, tapi lomba. Termasuk silaturahim, mosok tuwek sing marani adike, jangan pelopori. Tujuannya cari pahala, bukan menang gengsi. Kadang sepuh menang gengsi kan, jangan. Upayakan sepuh menang pahala, nggak usah menang gengsi. Sini tuwek cah cilik aja, jangan. Kudune menjadi pelopor di dalam kebaikan. Muttafaq alaih, sepakati oleh Bukhari Muslim rahimahullah. Inilah beberapa contoh dari tema melanjutkan kebaikan orang tua. Bukan itu saja, siapa-siapa punya kebaikan kita tahu, maka sambunglah, entah orang tua kita, guru kita, istri kita, suami kita, sahabat kita. Ketika mereka punya kebaikan, sambunglah, nanti pahala akan bermata rantai. Demikian yang kita kaji di malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan? Silakan. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan, ini pertanyaan akan menyimpang dari tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di media banyak ada pendaftaran buka baik dari manhaj yang berbahasa sunnah atau pondok modern atau pondok-pondok yang salah. Yang saya tanyakan, bagaimana ketika ada anak, ada 3 pilihan pondok, daftar di pondok 1 A, B, C. Setelah itu yang A itu sudah habis dan harus daftar ulang, dan dari daftar ulang itu ditarik 8 juta. Ternyata yang pondok C-nya itu diterima, lalu dia tidak menjadi di pondok A, tidak masuk di pondok C. Lalu pondok A itu tidak mengembalikan uang daftar ulang, padahal anak itu belum menikmati fasilitas yang ada di pondok A. Sudah daftar ulang 8 juta, masuk 4 juta, tapi uangnya tidak dikembalikan karena anak itu tidak jadi di pondok A dan juga di pondok C. Yang pertama itu. Yang kedua, setelah anak itu mondok di pondok C atau pondok A atau pondok B, itu ada pelanggaran, yaitu ketika membawa HP-nya ada, tapi ada aturan di pondok itu bahwasanya ketika itu HP-nya pinjam temannya kampung, karena temannya tidak mondok. Padahal telepon yang penting pada waktu itu ketahuan muslimnya, lalu HP-nya itu disita sampai anak itu tamat, HP-nya tidak kembalikan. Bagaimana hukumnya pondok yang menyita HP yang tidak dikembalikan padahal anak itu tadi ngijoli, istilahnya dia terbebani, mau tidak mau suruh ngijoli sama anak kampung. Goro-goro sampean, tapi aku malah disita. Aku yang telepon penting, nanti sama muslimah disita sampai anak itu tamat, HP-nya tidak kembalikan, tidak ada konfirmasi. Terima kasih. Alhamdulillah wa ba'du. Ada 2 pertanyaan. Pertama, masuk pondok pesantren
ada yang namanya biaya-biaya, entah 8 juta, entah berapa puluh juta, enggak tahu, ternyata enggak sido. Nah, uang ke situ bisa ditarik kembali apa enggak? Yang kedua, ada kasus pelanggaran, gak oleh ngene, termasuk pakai HP. Nanti bila melanggar, nanti HP akan disita umpamanya. Untuk kasus seperti itu bagaimana? Maka jawabnya butuh untuk diperinci. Apabila pondok itu menstatuskan seperti area wisata, boleh masuk syaratnya ngene, boleh masuk syaratnya 10 juta. Sudah tahu syarat masuk 10 juta. Begitu masuk 10 juta langsung metu, ya wis tinggalan. Kenapa? Wis ngerti syaratnya. Kenapa? Syarat masuk 10 juta. Ada kan masuk tempat wisata kayak begitu kan? Ada. Kalau memang itu sudah disiarkan, siapapun tahu syarat masuk 10 juta. Sido mondok, rasito mondok, terserah kamu. Kenapa? Sudah ada syarat dari awal adalah masuk 10 juta. Ya keluar tidak bisa mengambil, pondok memiliki hak bila memang syaratnya begitu. Makanya dipastikan dulu, karena kriteria kayak begitu enggak semua pondok itu sama. Ada yang memperinci 10 juta untuk kepentingan ini. Diperinci kepentingan ini. Ternyata itu belum manfaatkan, silahkan diambil. Kenapa? Fungsinya untuk kepentingan itu sudah ada perinciannya, saya kan belum memanfaatkan, silahkan diambil. Pastikan dulu pondok itu seperti apa. Bila memang persyaratannya masuk 10 juta, sido rasito pangga 10 juta, ya halal pondoknya. Kenapa? Al muslimu ala syurutihim. Orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka sepakati, dan itu diperbolehkan, itu perkara mubah. Maka yang namanya HP juga sama, itu juga diberikan peraturan bahasanya tidak boleh main HP. Kalau ada main HP sita, kemudian setuju, ya sudah boleh. Makanya itu pastikan dulu sanksi itu sebagai sanksi jera atau sanksi persyaratan buat orang yang masuk di wilayah tersebut. Makanya itu hitung dari awal dipastikan dulu. Kuncinya apa? Al muslimu ala syurutihim. Orang Islam ketika bertransaksi sebagaimana syarat yang telah disepakati, asalkan tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Pastikan dulu. Wallahu alam jawab. Itu jawabannya. Demikian kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih majelis taklim.